الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا الكريم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر. Kaum muslimin, sidang jamaah Jumat, para tamu-tamu Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengawali khutbah yang singkat ini, bertahmid kita memuji Allah taala, alhamdulillahirabbil alamin. Dengan izin Allah taala kita bisa melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, hadir untuk melaksanakan ibadah fardu Jumat berjamaah. Mudah-mudahan bernilai amal soleh, bernilai ibadah, dan ada kesaksian di akhirat yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala seperti dalam surah Yasin. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari ini, nanti di hari kiamat, hari ini kami kunci mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim, tangan mereka kami buat berbicara. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, dan kaki mereka bersaksi di hadapan Allah Ta'ala. Alhamdulillah, hari ini, detik ini, kaki kita langkahkan ke rumah Allah. Mudah-mudahan menjadi saksi kebaikan, ibadah, amal soleh kita di dunia ini, nanti dipersaksikan di yaumil akhir nanti insyaallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Jamaah Jumat, para tamu-tamu Allah yang dimuliakan Allah Ta'ala, ada dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat berbicara tentang ciptaan-ciptaan Allah yang luar biasa. Ketika Allah menyebutkan matahari, bulan, bintang, Allah bersumpah atas nama ciptaannya. Wasyamsi, demi matahari, wal qamar, demi bulan, wan najam, demi bintang, wal lail, demi malam, wan nahar, demi siang. Ada lagi wadduha, demi waktu duha, dan ada lagi wal fajar, demi waktu fajar. Di ayat 2 dalam surah Al-Fajr Allah berfirman walayalin ashar, demi 10 hari. Sesuatu yang disumpah oleh Allah menunjukkan kedudukan, keistimewaannya. Termasuklah 10 hari yang disebut oleh Allah dalam surah Al-Fajr. Apa yang dimaksud dengan 10 hari itu? Maka Nabi dalam Musnad Ahmad menjelaskan tentang 10 hari yang dimaksud dalam surah Al-Fajr. Kata Nabi, innal ashra ashrul adha. Sesungguhnya 10 hari yang disumpah oleh Allah itu adalah 10 hari di awal bulan Zulhijjah. Hari-hari kita ke depan ini, kita akan bertemu dengan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Sampai Allah Ta'ala bersumpah menyebutkan 10 hari, menunjukkan 10 hari ini sangat istimewa. Bahkan dirincikan lagi 10 hari itu di ayat 3-nya. Wasyafa'i wal watr.
demi genap dan demi ganjil. Lalu Nabi menjelaskan apa yang dimaksud genap dan apa yang dimaksud dengan ganjil. Kata Nabi, asy-syaf'u, adapun yang genap itu adalah yaumul adha, yaumun nahar, adalah hari ke-10, yaitu hari raya Idul Adha. Adapun yang ganjil itu, kata Nabi, yaumu Arafah. Yang dimaksud ganjil dalam ayat 3 itu adalah hari ke-9 dari bulan Zulhijjah. 10 hari istimewa, tapi dirincikan lagi. Ada yang teristimewa, itulah dia tanggal 9 dan tanggal 10. Tapi intinya 10 hari di awal bulan Zulhijjah ini sampai-sampai disebutkan pula oleh Allah dalam surah Al-Hajj. Kata Allah Ta'ala, wa yadhkuru ismallah fi ayyamin ma'lumat. Hendaklah mereka berzikir pada hari-hari yang ditentukan. Kapan hari-hari yang ditentukan? Maka kata Abdullah bin Abbas, yang dimaksud hari-hari yang ditentukan itu adalah 10 hari di awal bulan Zulhijjah. 355 hari dalam kalender Hijriyah, 1 tahun. Dari 355 hari itu ada 10 hari yang istimewa. Kalau beribadah kita di 10 hari itu, itulah ibadah yang cerdas. Orang tahu waktu terbaik beribadah, maka pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala. Sampai-sampai Nabi mengatakan, ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ilallah min hadhil ayyamil ashri. Tidak ada hari yang paling dicintai oleh Allah untuk beramal soleh melebihi 10 hari di awal bulan Zulhijjah, ayyamul ashri. 10 hari itu kalau kita beramal di 10 hari pertama bulan Zulhijjah, itulah amal soleh yang paling dicintai oleh Allah. Oleh karena itu jangan sampai kita lewatkan hari-hari istimewa ini. Kita siapkan jiwa kita, upaya kita, semangat kita untuk melakukan amal soleh, karena amal soleh di hari-hari ini disebut oleh Nabi sebagai hari yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala. Amal soleh apa yang akan kita isi di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini? Semua amal-amal soleh yang bisa dikerjakan. Di antaranya dalam surah Al-Hajj disuruh berzikir. Di antaranya lagi boleh jadi kita memilih untuk berpuasa. Bisa jadi puasanya sejak tanggal 1 sampai 9. Andai tak bisa 9 hari, paling tidak kita berpuasa di tanggal 9 yang disebut sebagai Shaumu Arafah. Bagaimana keutamaan puasa tanggal 9? Kata Nabi, yukaffirus sanatal madiyah wal baqiyah. Orang yang berpuasa tanggal 9 Zulhijjah, Allah ampuni dosanya setahun yang lalu, setahun yang akan datang. Menunjukkan bahwa penting untuk melakukan amal soleh sampai ada puasa khusus yang disebut sebagai puasa Arafah. Lewat tanggal 9, masuklah kita tanggal 10, yang khususnya tanggal 10 ini amat sangat istimewa. Sampai-sampai Nabi mengatakan hari yang paling agung. Dalam 1 tahun ada 1 hari yang paling agung, itulah dia tanggal 10 Zulhijjah. Sampai Nabi juga mengatakan, ma'amila adamiyun min amalin yawman nahri ahabbu ilallah min ihraqid dam. Tidak ada amal anak cucu keturunan Adam pada hari ke-10 bulan Zulhijjah yang lebih dicintai oleh Allah daripada menumpahkan darah. Maka amal spesial kita ke depan ini, khususnya di tanggal 10, kita melaksanakan ibadah kurban. Ibadah kurban yang sudah amat sangat tua, sejak zaman Nabi Adam sampai hari ini. Ketika zaman Nabi Ibrahim, Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Ketika akan disembelih anaknya, saat itu Nabi Ismail mengatakan, wahai ayahanda, kalau engkau benar-benar mau menyembelihku, ada satu permintaan, jangan engkau lihat mataku wahai ayah.
Kalau engkau lihat mataku, engkau takkan tega. Engkau akan terbawa sifat manusiawimu, teganya seorang ayah menyembelih anaknya. Oleh karena itu, palingkan wajahmu dan ayunkanlah pisau itu. Tapi apa yang terjadi? Fafadainahu bidzibhin azim. Kami ganti dengan sembelihan yang besar, domba. Maka syariat menyembelih domba, unta, sapi, kerbau, itu bahagian dari syariat. Bimbahimatil an'am, kata Allah dalam Al-Quran, termasuk hewan-hewan yang disyariatkan untuk disembelih di hari-hari 10, 11, 12, 13. Bagaimana keutamaan berkurban sehingga kok ada orang yang memiliki kelapangan tak mau berkurban? Maka kata Nabi, sesungguhnya innad dama wa innad dama la yaqa'u minallah bimakan qabla ay yaqa'a minal ard. Sebelum darahnya menetes di bumi, maka dosa hamba yang berkurban ini telah diampuni oleh Allah Ta'ala. Di antara tujuan berkurban adalah kita berbagi daging hewan kurban. Tapi makna hakikat di balik itu adalah saat kita berkurban, sesungguhnya kitalah yang butuh dengan kurban itu. Dalam makna kita butuh dengan ampunan Allah. Selama ini kita minta ampun dengan istighfar, sudah betul, tak salah. Tapi ada cara meminta ampun kepada Allah dengan ibadah. Ibadah apa itu? Itulah yang disebut dengan ibadah kurban. Dan bahkan hewan kurban itu akan bersaksi nanti di yaumil akhir. Luhumuha wa dima'uha, semua azlafiha biquruniha wa azlafiha wa ash'ariha, tanduknya, bulunya, kukunya akan bersaksi nanti di hadapan Allah bahwa kita benar-benar melakukan satu ibadah yang sangat luar biasa untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Bagi orang-orang yang tidak mau berkurban, ada ancaman Nabi. Bagaimanalah ketika Nabi mengancam sahabat-sahabat dalam arti ini amat sangat penting. Kata Nabi, man wajada sa'atan, siapa yang memiliki kelebihan rezeki, kelapangan, sa'ah, kelapangan rezeki, falam yudhi, lalu dia tidak mau berkurban, fala yaqrabanna musallana, jangan dia dekat-dekat ke tempat salat kami. Seakan-akan Nabi mengatakan, kalian yang memiliki kelebihan rezeki tak mau berkurban, jangan datang ke masjid. Seakan-akan dianggap bukan bahagian dari orang Islam. Begitulah Nabi mementingkan dan menunjukkan betapa pentingnya ibadah kurban. Jangan pernah takut untuk mengeluarkan harta kita untuk membeli hewan kurban, karena hakikat di balik kurban itu adalah keberkahan rezeki, sehat badan, sehat jiwa, sehat walafiat lahir dan batin, dan di balik itu dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Berapa banyak nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Maka kurban ini salah satu bentuk wujud syukur atas nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Itu makanya ayat yang populer yang kita semua hafal itu menjelaskan tentang nikmat besar. Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, kata Allah. Banyak nikmat yang sudah Allah anugerahkan kepada kita. Maka syukuri nikmat itu. Dengan apa mensyukurinya? Ayat keduanya Allah Ta'ala berfirman, fasalli, syukurilah nikmat Allah itu dengan melakukan salat. Suatu ketika Nabi salat malam. Ketika Nabi salat malam, terlihat kaki Nabi bengkak-bengkak. Lalu Aisyah bertanya, mengapa engkau sampai salat seperti ini ya Rasulullah? Sampai kakimu bengkak, padahal Allah qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika, Allah sudah mengampuni dosamu yang lalu, dosamu yang akan datang. Betapa andai ada orang boleh jadi kalau diberitahu dosa yang lalu, dosa yang akan datang sudah dihapuskan oleh Allah, dia tak akan lagi beramal. Tapi Nabi yang mulia sudah diberitahukan dosa yang lalu, dosa yang akan datang sudah diampuni oleh Allah. Mengapa harus salat lagi? Mengapa harus melakukan ibadah sampai bengkak kakinya? Lalu apa kata Nabi kepada Aisyah? Afala uhibbu an akuna abdan syakura, aku ingin menjadi hamba yang bersyukur.
Bukti syukur kita kepada Allah adalah dengan melaksanakan salat. Yang kedua kata Allah, fasalli li rabbika wanhar, berkurbanlah. Maka kurban itu adalah bukti rasa syukur yang Allah berikan kepada kita nikmat banyak ini, maka penting untuk kita syukuri. Dua, dalam ayat ini disebutkan, kalau engkau bersyukur, maka wujudkan rasa syukur itu dalam bentuk salat, memperbanyak salat sunnah juga, dan pastikan salah satu wujud syukur kita itu dengan menjalankan ibadah kurban. Nah, oleh karena itu waktu khutbah yang singkat ini, khatib mengajak mengajak jamaah sekalian, jangan takut untuk berkurban, karena hakikat ibadah kurban itu akan kembali kepada kita, akan kita rasakan setelah menjalankan ibadah kurban. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kita rezeki, dan kemudian rezeki itu kita syukuri dalam bentuk ibadah, khususnya lagi di hari-hari ke depan ini akan menjalankan ibadah kurban, dan mudah-mudahan ibadah kurban kita diterima oleh Allah Ta'ala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في غزة، اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان وزمان يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.